I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Dunianti, NIM 220634, Program Studi Manajemen, kelas RH5, semester 3, dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGM, CPLN, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian UTS. Semoga video ini bermanfaat bagi menonton. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memaparkan 6 materi. Materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi oleh akan mengganggu proses ini. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu sangatlah tidak mudah untuk membuat suatu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisien dalam pengguna sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimal. Kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme pekerjaannya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau target berkaitan dengan pengguna faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah sisi permintaan target dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Metode ilmu ekonomi. Metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Charman dan Prihatin meliputi sebagai berikut. 1. Metode indukatif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan pengumpulan semua data informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Kedua, metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Ketiga, metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara memecahkan soal secara matematis. Keempat, metode statistik adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara mengumpulkan pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Materi yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Definisi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evaluasi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Faktor-faktor perkembangan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi ada 5. 1. SDM atau sumber daya manusia. Faktor SDM ini memiliki pengaruh yang penting terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Yang kedua, SDA atau sumber daya alam juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari negara perkembangan menjadikan perkembangan ekonomi negara tergantung dari SDK yang dimiliki. Yang ketiga, IPTK atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih, maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Yang keempat, budaya. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Yang kelima,
Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan. Faktor penyebab isu global. Yang pertama, perubahan iklim. Isu perubahan iklim muncul dipicu oleh sebagai dampak aktivitas manusia yang mempengaruhi stabilitas lingkungan dan memperburuk perubahan iklim. Kedua, ekonomi. Isu ekonomi muncul sebagai dampak perbedaan tingkat pembangunan dan kebijakan ekonomi antar negara serta permasalahan ekonomi dan keuangan global. Ketiga, kekurangan sumber daya. Isu kekurangan sumber daya alam seperti air, minyak, dan gas serta permasalahan lingkungan muncul sebagai dampak overeksploitasi sumber daya dan aktivitas manusia. Yang keempat, konflik politik dan militer. Isu konflik politik dan militer muncul sebagai dampak perbedaan pandangan dan kepentingan politik antar negara serta kekuatan militer. Yang kelima, pertentangan wilayah. Isu pertentangan wilayah muncul sebagai dampak perselisihan atas batas wilayah, sumber daya alam, dan pengaruh politik antar negara. Yang keenam, perbedaan budaya dan agama. Isu perbedaan budaya dan agama muncul sebagai dampak perbedaan pandangan dan keyakinan antara masyarakat dan negara. Materi yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminat maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut Daniel, permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam pasar pada waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi, penawaran mencerminkan kemampuan dan kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas penawaran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Elastisitas penawaran sempurna, yakni koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. 2. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat, penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Dan yang kelima yaitu elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0 atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga tidak dengan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Materi yang keempat yaitu teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, dan mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, influencer, dan seterusnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 2. Persepsi. Pada masing-masing individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu, persepsi memiliki sifat nilai yang subjektif. Yang ketiga, belajar. Kehidupan konsumen tidak jauh dari kata belajar. Proses belajar ini akan dilakukan konsumen apabila ingin mendapatkan kepuasan agar tidak terjadi kekecewaan pada produk yang akan dibeli. Yang keempat, kepribadian dan konsep diri. Bahwa kita dapat membandingkan antara deskripsi konsep diri konsumen yang ditunjukkan sendiri dengan konsep diri konsumen tersebut tentang dirinya sendiri, dibandingkan dengan teks kepribadian yang dapat dipakai untuk melihat tanggapan konsumen sesungguhnya tentang takdir dirinya. Yang kelima, sikap. Konsumen akan dilihat berdasarkan produk-produk tertentu. Sikap konsumen ini dapat berubah menjadi positif atau negatif tergantung produk yang mereka
dan mereka bisa disampaikan dengan maksimal kepada para konsumen. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut Canuck dan Schiffman, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap yang saling berhubungan, yaitu tahap masuk atau input, tahap proses, dan tahap keluar atau output. Materi yang kelima yaitu teori biaya dan penerimaan. Pengertian biaya dan penerimaan. Biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya, volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Penerimaan adalah terjemahan dari revenue, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unit. Konsep penerimaan tentu saja dipandang dari sisi permintaan karena tidak semua barang yang ditawarkan akan menjadi penerima. Selain itu, penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan atau outputnya. Dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis budaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi, lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya pajak dan zakat dalam analisis pembayaran dan pinjaman. Pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh penerima negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapatkan alasan berupa manfaat secara tidak langsung. Zakat merupakan pungutan wajib bagi harta yang dimiliki seseorang muslim, tentunya setelah harta tersebut memenuhi syarat. Syarat ini misalnya nisab atau batas nilai minimal harta terkena zakat, dan kahul atau batas waktu minimal kepemilikan harta terkena zakat. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pembayaran zakat menjadi tidak wajib. Materi yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Pengertian teori produksi. Teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antara input, output, dan proses transformasi dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan perusahaan mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya antara lain adalah kemudahan dalam pendirian, kepemimpinan penuh dan kontrol. Keuntungan langsung diterima oleh pemilik serta fleksibel dalam pemasaran, namun usaha perseorangan juga memiliki kekurangan, seperti tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas, sumber modal terbatas, gangguan manajemen yang mudah terjadi, keterbatasan pertumbuhan, dan resiko kehilangan aset pribadi jika bisnis mengalami masalah keuangan dan hukum. Jenis-jenis operasional berdasarkan fungsinya. 1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumen. 3. Koperasi kredit. Sedangkan berdasarkan luas daerahnya. 1. Koperasi primer. 2. Koperasi pusat. 3. Gabungan koperasi. 4. Induk operasi. Kesimpulan dari materi ini adalah ekonomi berasal dari kata Yunani yang berarti aturan rumah tangga dan mempelajari pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Terbagi menjadi ekonomi mikro atau aspek individu dan ekonomi makro atau keseluruhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi, elastisitas harga, dan perilaku konsumen menjadi fokus utama dalam mengembangkan teori ekonomi. Selain itu, biaya terkait dengan volume kegiatan perusahaan. Kesimpulannya, ekonomi berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan.